Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Zulkarnain Alamsyah, Magister Keperawatan PhD dengan NIDN 0404099105. Saya adalah dosen tetap di program studi Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya memiliki latar belakang keilmuan keperawatan dengan peminatan keperawatan medikal bedah. Saat ini saya menjadi dosen pengampu atau koordinator mata kuliah KMB 2 yang dimana linearitas keilmuan menjadi tolak ukur dalam suatu pengajaran. Mata kuliah KMB 2 ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, di mana di dalamnya ada 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Secara umum, mata kuliah KMB 2 ini membahas tentang konsep, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskuler, hematologi, imunologi, endokrin, muskuloskeletal, integumen, dan onkologi melalui pendekatan proses keperawatan. Pembelajaran menekankan kemampuan berpikir kritis atau clinical reasoning, pengambilan keputusan klinis berbasis bukti atau evidence-based nursing, keselamatan pasien, dan komunikasi terapeutik, serta menerapkan SDKI, SLKI, dan SIKI dalam pemberian asuhan keperawatan yang profesional. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah CPL 1, menunjukkan sikap profesional, etis, humanis, dan berlandaskan al-Islam dan kemuhammadiyahan. CPL 2, memahami ilmu keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan melalui pendekatan proses keperawatan. CPL 3, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan keterampilan keperawatan secara profesional. CPL 4, mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada individu dan keluarga. CPL 5, mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan berbasis iptek dengan prinsip caring. CPL 6, mampu berperan dalam manajemen pelayanan keperawatan. CPL 7, mampu menggunakan bukti secara ilmiah dalam menyusun asuhan keperawatan. CPL 8, mampu mengembangkan diri melalui pembelajaran sepanjang hayat. CPL 9, menguasai literasi digital dan perkembangan teknologi kesehatan. CPL 10, mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit kronis berbasis keluarga. Dan CPL 11, mengintegrasikan nilai Al-Quran dan As-Sunnah dalam praktek keperawatan. Mata kuliah KMB 2 ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, yang di dalamnya ada 14 topik. Dalam penilaian mata kuliah ini terdiri dari kuis, UTS, dan UAS memiliki bobot 20%, mini case dengan bobot 10%, case report dengan bobot 10%, presentasi kasus dengan bobot 10%, skill lab dengan bobot 15%, dokumentasi swab 10%, OSCE 15%, dan jurnal review dengan bobot 10%. Pembelajaran pada mata kuliah ini diselenggarakan menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE melalui Case-Based Learning, Problem-Based Learning, Team-Based Learning, Small Group Discussion, Simulation, Demonstration, Skill Laboratorium, dan Project-Based Learning. Sehingga mahasiswa mampu mencapai kompetensi sebagai care provider, edukator, manager, researcher sesuai profil lulusan. Adapun luaran pada mata kuliah KMB 2 ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep KMB 2, mampu melakukan pengkajian dan interpretasikan data pasien dengan kasus hipertensi, mampu menyusun SDKI, SLKI, serta SIKI sesuai dengan kasus, mampu menjelaskan patofisiologi dan menyusun asuhan keperawatan pada pasien anemia dan leukemia, mampu menjelaskan konsep penyakit autoimun dan HIV/AIDS serta intervensinya, mampu melakukan tindakan sesuai dengan SOP dengan memperhatikan patient safety, mampu mencari, menelaah, dan menerapkan jurnal ilmiah pada kasus yang telah diberikan, mampu melakukan pengkajian,
penentuan SDKI dan SIKI serta SLKI pada pasien dengan kasus DM, mampu membedakan hipertiroidisme dan hipotiroidisme serta asuhannya, mampu menyusun asuhan pasien pada fraktur dan osteoporosis, mampu merencanakan pasien luka serta prinsip modern wound care, mampu menjelaskan konsep kanker dan asuhan pasien dengan kemoterapi, mampu menjelaskan asuhan perioperatif, intraoperatif, dan postoperatif, serta mampu melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan SOP dan patient safety. Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan menampilkan video unjuk kerja pembelajaran saya di dalam kelas dengan topik interpretasi EKG dasar. Mari kita simak videonya. Ya, baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya kita pada hari ini masih diberikan kesempatan dalam kegiatan pembelajaran, ya, di mana dalam pembelajaran kali ini kita masuk kepada pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua ini adalah membahas tentang permasalahan pada sistem kardiovaskuler. Baik teman-teman yang saya banggakan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, ya. Baik teman-teman semuanya, sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPS, kita sudah masuk ke dalam pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua ini membahas tentang permasalahan sistem kardiovaskuler, di mana permasalahan pada sistem kardiovaskuler ini kita akan membahas tentang interpretasi elektrokardiogram atau EKG, ya. Nah, jadi teman-teman nanti sebelum mempraktikkan cara menggunakan EKG, harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana irama-irama dan gelombang yang seharusnya kita lihat untuk dapat dibaca sebelum kita melaksanakan praktik pelaksanaan penggunaan mesin EKG. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa untuk absensi di LMS-nya, dilakukan absensi, jangan sampai terlewat, dan jangan sampai ada yang tertinggal dalam absensi pada pagi hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semuanya, di sini kita sudah terlihat, ya, bahwa interpretasi elektrokardiogram atau EKG pada pasien dengan masalah kardiovaskuler perlu dilakukan. Kenapa? Karena untuk mengetahui irama jantung yang reguler, irreguler, ya. Lalu juga kita akan mengetahui bagaimana irama jantung yang normal dan yang abnormal melalui perekaman elektrokardiogram. Baik, hasil dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti mata ajar ini, peserta atau mahasiswa mampu melakukan interpretasi elektrokardiogram pada pasien dengan masalah kardiovaskuler. Setelah mengikuti mata ajar ini, peserta didik atau mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar EKG, ya, menjelaskan langkah-langkah interpretasi EKG, dan mengidentifikasi gambaran EKG normal dan aritmia atau disritmia. Materi pokok pada mata ajar ini, di sini ada 3 materi pokok, yaitu yang pertama dasar-dasar penggunaan EKG, langkah-langkah interpretasi EKG, dan yang terakhir gambaran EKG normal dan aritmia. Ya, saya ingin mengajak Anda atau mengajak teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang EKG, silahkan. Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Silahkan acungkan tangan. Apa itu EKG? Ya. Buat mengetahui irama jantung seperti apa, Pak? Alat untuk mengetahui irama jantung. Ada lagi? Silahkan. Kelistrikan jantung. Kelistrikan jantung. Oke, bagus. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan sistem anatominya terlebih dahulu, terkait dengan listrik jantung dan ruang-ruang yang ada di dalam jantung. Di sini kalian bisa melihat, teman-teman, di sini ada S anode, ya. Di sini ada serabut Purkinje. Dan di sini ada AV node. Ya, langkahnya adalah dari S anode
avenod, lalu ke serabut Purkinje. Baik. Lalu ruang-ruang yang ada di dalam jantung, di sini ada 2 ruang, yaitu ada ruang atrium dan ruang ventrikel. Seperti apa gambarannya? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Di sini ada sistem-sistem jantung yang memperdarahi seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Oke. Selanjutnya, di sini ada pembuluh darah yang namanya pembuluh darah koroner. Di mana pembuluh darah koroner ini bisa terjadi penyempitan atau aterosklerosis, ya, yang disebabkan oleh penumpukan jaringan ataupun penumpukan lemak. Ini biasanya terjadi pada pasien dengan kasus diabetes mellitus, pada pasien dengan kolesterol tinggi, pada pasien dengan kasus obesitas, dan pada kasus pasien-pasien asam urat dan juga hipertensi. Oke. Inilah akibatnya ketika si pembuluh darah koroner tersebut mengalami penyumbatan. Akhirnya suplai darah tidak adekuat. Oke. Nah, di sini adalah sistem konduksi atau sistem kelistrikan jantung. Teman-teman, di sini ada sistem kelistrikan jantung. Ada 4 sistem kelistrikan jantung yang dimiliki oleh tubuh manusia. Yang pertama adalah S-anode. Ini adalah impuls listrik utama yang dimiliki oleh jantung. Di mana S-anode ini dapat memberi kelistrikan untuk avenod, berkas His, dan juga ke ventrikel. Selanjutnya, ada avenod. Avenod ini ibaratkan adalah listrik di rumah Anda. Ya, listrik di rumah Anda atau MCB, ya, yang cetrek-cetrek ya, yang di luar ya. Nah, ini MCB. Di sini dia bisa menghasilkan listrik sebanyak 40 sampai 60 kali per menit. Jadi 40 sampai 60 kali denyut dalam 1 menit. Ya. Dan yang ketiga ada bundle His atau berkas His, ya. Ini di sini ada right bundle branch, ya, sebelah kanan. Dan left bundle branch atau serambik kiri. Dan yang selanjutnya ada impuls listrik ventrikel atau serabut Purkinje yang menghasilkan listrik 20 sampai 40 kali per menit. Selanjutnya, kita bayangkan bahwa berkas His ini adalah lampu-lampu yang ada di rumah kalian. Ya, atau cocolok yang ada di rumah kalian. Yang tadi mah ini gardu listrik, yang ini mah MCB ya atau KWH, yang ini mah cocolok listrik, dan yang ini ventrikel ini adalah lilin atau lampu darurat. Ya, seperti itu. Jadi, ibaratkan ketika S-anode ini tidak memiliki impuls listrik, ia tidak ada kelistrikan dimulai dari S-anode, maka yang memulai listrik adalah avenod. Bagaimana ketika avenod tidak memiliki impuls listrik? Siapa yang bekerja? Berkas His. Ya, si cocolok teh yang akan yang bekerja. Ketiganya tidak memiliki impuls listrik, siapa yang bekerja? Ventrikel. Maka si lilin inilah yang menjadi cadangan energi yang ada di dalam jantung. Cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Cukup. Ya, saya lanjut terlebih dahulu. Ya, di sini bagaimana ketika avenod bekerja? Ini avenod nih. Ya, S-anode, mohon maaf. Ini S-anode. Dia bekerja untuk memberikan listrik kepada avenod. Setelah memberikan listrik kepada avenod, lalu memberikan listrik kepada serabut Purkinje. Setelah memberikan listrik kepada serabut Purkinje, maka ventrikel akan menyebarkan kembali listrik tersebut ke S-anode. Ya, jadi S-anode cepet nyebar ke avenod, ya. Udah ke avenod, ke serabut Purkinje, diambil oleh ventrikel, dorong oleh ventrikel, masuk lagi ke S-anode.
Ya, jadi begitulah keseharian setiap detiknya jantung itu dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Makanya ada yang disebut dengan heart rate. Heart rate itu berapa jumlah irama jantung dalam 1 menit. Ya, itu disebut dengan heart rate. Bayangkan kalau kalian sadar bahwa jantung kalian bekerja disuruh oleh rekan-rekan semuanya. Capek kan ya, dalam 1 menit bisa sampai 60 sampai 80 kali per menit dia bekerja. Ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah gambaran EKG. Kita pelajari terlebih dahulu bagaimana gambaran P muncul, bagaimana gambaran Q muncul sampai R, S, ST dan T. Dan di sini ada PR interval dan QT interval. Baik, teman-teman yang saya banggakan, di sini adalah gelombang P ini adalah proses di mana si atrium melakukan depolarisasi. Tahu depolarisasi apa? Depolarisasi mengecil. Ya, depolarisasi. Kalau repolarisasi membuka. Ya, membuka. Berarti ketika gelombang P ini muncul, ya, muncul ke atas, berarti ini P-nya adalah bersumber dari atrium. Oke? Bersumber dari atrium, yaitu adanya dari S anode itu. Ketika S anode bekerja, stop, berarti gelombang P muncul. Dah, itu gelombang P muncul. Lalu selanjutnya, ketika gelombang Q muncul, R muncul, S muncul, ini adalah proses ventricle depolarisasi. Ketika ventricle depolarisasi, berarti si ventricle-nya mengecil, ya, memompa berarti ya. Si ventricle-nya memompa. Nah, selanjutnya ketika gelombang R dan S dan T ini muncul, ini artinya ventricle melakukan repolarisasi atau membuka kembali. Ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Selanjutnya adalah ventricle repolarisasi. Ini sampai gelombang T adalah ventricle repolarisasi. Di sini ada PR interval antara P dengan Q, ya. PQR ini adalah PR interval T ini. PR interval T. PR interval ini untuk apa? Untuk mengetahui seberapa jarak persekian detik si gelombang P menuju ke QRS. Jadi seberapa lama si S anode berdenyut ke AP node. Bisa jadi si S anode sudah bekerja, si AP node telat. Berarti si PR intervalnya akan memanjang. Ya, semakin lama berdenyut maka semakin panjang pula si gelombang EKG-nya. Ya, dan begitu pula dengan ventricular depolarisasi. Nah, di sini adalah grafik EKG di mana teman-teman harus membaca kotak-kotak tersebut. Satu kotak kecil sama dengan 1 mm. Satu kotak besar sama dengan berapa kotak kecil? 5 kotak kecil. Berarti satu kotak besar ini 5 dikali 5. Berarti sampai berapa? 25. Berarti satu kotak besar ini adalah 25 kotak kecil atau 25 mm per detik. Ya. Nah, jadi harus tahu dulu satu kotak kecil sama dengan 1 mili. Satu kotak besar berarti
25 mm per second. Ya, ini standar perhitungannya sesuai dengan kecepatan standar. Ya, nah, kalau di sini adalah nilai untuk pada gelombang horizontal. Horizontal itu yang seperti apa? Ini ya, yang mendatar. Ya, baik. Ini sadapan bipolar dan sadapan unipolar, dan yang kita biasa lakukan yaitu sadapan perikordial, di mana kita akan mempelajari besar potensial listrik jantung dengan bantuan elektroda. Ini elektrodanya V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ya, teman-teman, dengan berbagai macam warna yang sekarang sudah memudahkan teman-teman. Nah, di sini untuk menentukan irama jantung, ya, bisa kita menggunakan penggaris dan kertas kosong, menilai jarak gelombang R ke R, ya, menggunakan kotak besar, dan yang selanjutnya menilai jarak dari gelombang R ke gelombang R berikutnya dengan kotak kecil. Nah, ini ada ringkasan dari nanti yang akan kita lakukan, bagaimana cara menghitung satu rangkaian kertas EKG. Jadi irama dikatakan reguler, ya, jika memiliki jarak R ke R sama. Ya, misalkan dari R ke R-nya itu 5 kotak besar, R ke R-nya 5 kotak besar, berarti disebut dengan iramanya reguler. Berarti beraturan, ya, beraturan. Frekuensi nadinya, frekuensi heart rate-nya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Ya, berarti kalau semakin rapat, berarti semakin cepat iramanya. Kalau semakin renggang tapi iramanya beraturan, berarti lambat. Ya. Baik, silakan teman-teman sekalian. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi interpretasi EKG. Silakan teman-teman, bila ada yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan, sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Pak, izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, saya Agus Gustiawan. Izin bertanya tentang gelombang yang tadi. Bagaimana jika gelombang P tidak diikuti dengan gelombang QRS-nya, Pak? Ya, baik. Pertanyaan baik. Baik, teman-teman. Jika gelombang P tidak diikuti QRS, apa jadinya? Di sini kita bisa katakan bahwa gelombang P yang tidak diikuti QRS, maka disebut dengan AV block. Ya, AV block. Artinya AV block ini adalah ketika gelombang P itu kan atrium ventrikuler. Ya, berarti AV ya, atrium ventrikuler itu bagaimana si atrium harus memperdarahi ventrikel. Artinya ketika si atrium tidak memberikan perdarahan kepada ventrikel, berarti QRS-nya tidak muncul. Ya, akhirnya terbloklah antara gelombang P menuju QRS. Yang berarti si atrium diblok oleh QRS, tidak mendapatkan suplai darah dan oksigen, sehingga tidak dapat memberikan gelombang T. Ya, sehingga tidak menimbulkan gelombang T. Makanya si P mau berjalan tetapi QRS-nya tidak disuplai, tidak ada bensin lah istilahnya mah gitu ya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Ketika tidak bisa bergerak, maka disebut dengan AV block. Ini artinya si atrium tidak bisa connect terhadap ventrikel. Di bloknya di QRS, seperti itu. Bagaimana Kang Agus atas jawabannya? Terima kasih, Pak. Ya, cukup jelas. Oke. Ya? Tanya lagi, oh ya. Ya, bagaimana Saudara Agus? Apakah sudah cukup jelas jawaban yang disampaikan? Cukup, Pak. Cukup jelas. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, silakan. Pak, kenalkan nama saya Jibril dan Putra, Pak. Pak, kalau misalkan ada gelombang P-nya, tapi gelombang P-nya inverted atau ke bawah, itu tandanya apa ya, Pak? Baik, pertanyaan sangat bagus sekali, teman-teman. Saya akan jawab pertanyaan dari Saudara Jibril, bahwa ketika gelombang P yang mengalami inverted atau cekung ke bawah, normalnya kan cembung ke atas ya, dengan jarak 0,04 detik ya, atau 0,4 atau 4 kotak kecil ke atas ya. Bagaimana jika
empat kotak kecilnya ke bawah. Itu disebut dengan inverted. Baik teman-teman semuanya, berikut adalah kuis ataupun pertanyaan yang perlu kalian jawab. Silahkan. Ini gelombang apa dan heart rate-nya berapa? Silahkan. Sinus return. Ini apa? Sinus. Sinus. Kenapa sinus? Karena Jarak R ke R-nya sama, ya. Kalau ini apa? Sinus. Bradikardi karena jarak R ke R-nya memanjang, ya. Ini adalah sinus takikardi karena jarak R ke R-nya merapat. Oke, baik teman-teman. Di sini ada kesimpulan dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini. EKG adalah grafik tentang aktivitas listrik jantung, di mana pada modul ini akan ada dibahas mengenai 3 dasar dalam EKG, meliputi sistem listrik jantung, anatomi jantung, dan grafik. Gambaran EKG normal atau irama sinus rhythm adalah gambaran EKG yang inisial impulsnya berasal dari SA node dan beberapa kriteria irama EKG normal, diantaranya irama teratur, frekuensinya 60-100, setiap gelombang P selalu diikuti gelombang QRS. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman. Bagikan kepada teman kalian di luar sana apabila kalian mengetahui dan juga menguasai apa yang sudah diterima pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Nasrul minallah wa batun qarib. Babashiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah. Video unjuk kerja di pertemuan kedua yang tadi sudah saya sampaikan menggunakan metode pengajaran ceramah, diskusi, dan case-based learning, di mana seluruh peserta didik dipaparkan materi tentang interpretasi EKG secara dasar dengan sumber utama dari buku milik Hampton pada tahun 2024 di ECG Med-IC edisi ke-10. Selanjutnya, mahasiswa digiring untuk berdiskusi dengan dibukanya sesi tanya-jawab agar suasana pembelajaran menjadi interaktif dan berkualitas. Dan yang terakhir, mahasiswa diberikan sejumlah kasus agar hasil pembelajaran dapat diukur ketercapaiannya secara objektif. Dalam pembelajaran yang berkualitas, Universitas Muhammadiyah Sukabumi telah memiliki Learning Management System atau LMS, yang dimana LMS tersebut memudahkan mahasiswa untuk mengakses seluruh informasi mata kuliah KMB2 ini, diantaranya adalah materi perkuliahan, rubrik penilaian, RPS, agenda mengajar, absensi, penugasan, kuis, ujian, serta penilaian mahasiswa yang terstruktur sehingga terciptalah objektivitas dan transparansi dalam evaluasi pembelajaran. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi seluruh anak bangsa di Indonesia. Saya, Azhar Zulkarnain Alamsyah Magister Keperawatan PhD dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dikti Saintek berdampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.